Bang apa kerja? Kerja. Apa? Panggil abang rumah. Apa? Buat lemari apa? Lemari kitab. Ada lemari kain rusak kan? Itu nanti. Jadi, Sakit. Ada lah di rumah lemari kain kita rusak kan, maksudnya bikin untuk kitab nggak bisa. aku udah siap kerjaan pas nih. Udah telepon kerja sama orang lain. Besok baru mulai kerja. Itu di mana pak? Pangan, Pak. Berapa juga? Kapan-kapan apa lah, kapan-kapan waktu. Baru kan kapan waktu. Oh, kapan waktu gitu. Oh, Iya. Tidak diburu kan. Apa? Intinya tercabut, maksudnya bikin rak aja untuk kitab. Memang keropos makan bubuk. tengok lagi. Nah, kalau apa tengok nanti kapan ada waktu. Tidak buru-buru. Tidak. Ngomong sesuai ngomong. Waalaikumsalam. Kapan ada waktu? Mau sebulan, mau apa nanti? Tidak batok kan? Ada apa? Lemari kain rusak udah. Maksud saya bikin untuk kitab. Tak buat rak. Maksudnya bang. Ada kok saya buat nanti macam tempat cabai. Apa ada apa? Sayang kali kok, dalam putih udah. Cuman pintu tercabut. Maksud saya bikin rak aja gitu kan. Nah, bikin rak gitu aja, kasih kayu. Kitab sudah kalau keluar udah tak bersusun lagi timbul-timbul. Paling kali 1,5 kali 2 ya gimana? Nah, bisa juga kerjakannya, cuma nanti tempat cabai orang. Oh, bulu-bulu ya. Tidak enggak bila masa raya. Kerja apa? Oh. Jam saya 2 jam saya itu sudah ambil. Dalam seminggu. Karena saya semalam. Ada kali lain berarti ya. Siapa ya, Bos? Bos. Hah? Tidak hanya baru, tidak hanya terganti semua lah. Ada mimpi. Ini menunjukkan. Ada mimpi. Kami kalau orang pakai peci, naik kereta api. Tinggal sini. Kami ini pakai peci kereta api. Saya tinggal sini. Tidak ada orang. Kata maaf dulu banyak. Mana? Masih. Lupa. Lama.
Itu ini mana ada? Ada. Iya, kadang imam nih. Pak ngaji imam deh. Mantap. Zikir dah mau ikut. Baru kita mau ikut. Bisa deh. Lancar ya. Angguran belum tentu anggur. Mungkin dia bisa. Tak puas juga Pak, anak tak ngaji. Apa kata? Hah? Dan jika engkau kata betapa dapat bahwa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar aqobatul awaid. Yang pertama ialah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau kata betapa dapat bahwa jadi dunia di dalam keinginan dan lezatnya yang amat indah yang dituntut akan dia pada segala manusia dengan ditempati bangkai yang amat luas yang hancur dan kejadiannya bagaimana, betapa bisa kita jadikan dunia
bagaimana kita bisa menzuhudkan pandangan Rasul dunia itu seperti bangkai. Kalau orang soleh mungkin seperti najis. Tapi kalau kita pandang dunia ini seperti gulai kari bawal. Pernah? Pernah. Kalau kita yang hadir ini memandang dunia ini macam kampung, sudah sampai kan makan ini belum juga, dan kalau gender itu sedap tuh, kalau mau berarti enggak. Kalau kampung takut juga. Asal bapak tampil 2 sendok diingatkan istirahat. Nah bang, sekarang ini
Kita juga ada berpikir juga namun kampung. Itu makanya kalau kampung dan tersisa, tak mau bapak meratahin. Kenapa? Karena bawa angin. Dunia itu kalau banyak juga bawa angin ya. Nah, maka diimportannya, disedekahkannya, diarahkannya semuanya bisa dilihat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus kalau dunia seperti itu tidak dilaknat. Yang dilaknat itu dunia yang ditimbun-timbun dan tidak digunakan untuk keperluan menjembatani urusan akhirat. Ya, wajar masalah. Ya, perlu juga. Perlu lah. Anak sekolah. Apa besok makanan sebagainya. Perlu juga. Ini hidup. Ini hidup speaker. Loh, terang. Habis baterainya. Dan kejadian Sialam saya bilang. dan kejadiannya orang itu seperti kejadian kami dan tabiatnya seperti tabiat kami. Kejadian orang itu seperti kejadian kami, sama juga. Apa yang kita rasakan terhadap dunia ini, begitu juga lah ulama-ulama dulu, orang alim-alim dulu begitu. Tabiat kita, tabiat mereka juga. Tetapi mereka mampu membentenginya, mampu dia mendindinginya. Yang mana kira-kira dunia itu yang dapat memayahkan dia, menyulitkan dia untuk menyembah Allah, pikirkan dia. Gitu. Awak memang sengaja dicari supaya sulit. Cuma kayak saya bilang, melihara ayam itu payah juga memang. Bagus pakai kandang. Kadang-kadang situ maghrib, situ kali awak masuk. Pernah melihara ayam kan? Katanya maghrib itu innallaha malaikatahu hus masuk ya kan? Payah juga kerja itu kan. Kalau bisa dikandangkan dia, sudah dikandangkan dia. Kalau tidak udah jual aja, potong aja dia. Ya, digulai aja dia. Nah begitu Ustaz, dah pengalaman kali saya ayam ni. Zaman mak kandung saya dulu, la ilaha illallah. Disitulah azan, disitulah ayam tadi nenggek, semua ditepas, dipukul satu-satu, baru jatuh ke bawah. Udah habis orang sembahyang, baru awak sembahyang. Jaga. Yang di sini hari itu dibela mertua saya suruh jual boleh. Letak saya tengok maghrib ngambil ayam. Dah jual semua. Nanti ada dia, orang lain panennya diambil, ayam itu jantan hilang. Jadi memayahkan dia. Makanya prinsip murid, kalau dalam ilmu tasawuf, murid itu orang yang berkehendak mencari ridha Allah, itu namanya murid. Murid orang yang mencari ridha Allah, namanya murid. Bukan murid gini, ini namanya murid belajar. Kalau dalam bab sufi namanya murid mencari ridha Allah. Murid itu orang berkehendak mencari ridha Allah. Kalau sudah murid, segala rintangan yang memayahkan dia nyembah Allah wajib disingkirkan dia. Wajib tak dipakai dia. Memayahkan awak sembahyang umpamanya, wajib singkirkan dia. Payah. Pada bab Jumat payah kali kan. Kalau yang pabrik bab Jumat juga tak Jumat lah. Kalau yang longgar-longgar itu Jumat. Dipikir masih dibolehkan dia uzur bikinkannya, dibuatnya fardu zuhur. Tapi kalau sudah murid dia, tidak. Dia sudah kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhannya, tak laku lagi tu, singkirkan terus. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sembahyang Nabi Sulaiman tu asar.
Jadi waktu milih-milih kuda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu, tinggal asarnya, dipotongnya kudanya semua, diimpakannya ke fakir miskin, makan kalian. Gara-gara milih dia, aku luput mengingat Tuhanku. Kalau kita tak ada masalah, itu biasa ini. Orang Tuhan pun ingat awak ya kan. Maksudnya ingat dengan azabnya, bukan ingat baiknya. Fazkuruni azkurukum. Maka ingatlah olehmu aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfuru, dan jangan kau kufurkan nikmatku. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang diberi taufik, nah memang hebat Imam Ghazali ini, semua kitabnya lari ke tauhid semua. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang diberikan taufik, ja'alallahu lil 'abdi fi ta'ati, menjadikan Allah kuat bagi hamba itu melaksanakan perintah Allah, itulah namanya taufik. Orang kalau sudah dapat taufik pasti dapat hidayah. Kalau hidayah belum tentu dapat taufik. Abu Jahal ada hidayah? Ada. Abu Lahab ada hidayah? Ada. Taufik? Enggak didapatinya. Taufik enggak didapatinya. Nah, kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang diberi taufik yang tertentu, taufik yang tertentu, tidak semua Allah beri taufik. Kadang-kadang ada Allah berikan sesuatu kelebihan kepadanya. Allah berikan taufik dan mengetahui ia akan kebinasaan dunia, kebinasaannya, itu kembali kepada dunianya. Orang yang diberikan oleh Allah taufik, dia mengetahui kebinasaan dan dia mengetahui luad jarak, maka jadilah padanya yang demikian itu, dan saja yang ditakjubkan daripada orang yang gemar akan dia, yang buta daripada kecelaan dunia itu. Orang yang gemar dengan dunia, orang yang tidak tahu aib dan celah dunia itu, makanya dia gemar, makanya timbul padanya bakhil, timbul padanya angkuh, takjub, takabur, karena dia tidak mengetahui hakikat dunia itu sebenarnya. Orang yang diberi oleh Allah taufik, hidayah, dia mengetahui kebinasaan dunia itu. Maka tujuan hidupnya di dunia itu tidak lain adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, untuk menyembah Tuhannya. Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah masyaqqa kafiran syarbati ma'i. Seandainya dunia itu di sisi Allah ada harganya seberat sayap nyamuk, maka tidak diberikan Allah orang kafir itu minum seteguk air di dunia ini. Kalau adalah harga dunia itu setimbang sayap nyamuk, kalau ada harganya seberat sayap nyamuk, tak dikasih Allah orang kafir itu minum setetes air di dunia ini, karena ada nilainya. Karena tak ada nilainya itulah, maka Allah biarkan dia. Ambil kalian kafir, ambil. Apa mau kalian kafir? Ambil, kata Allah. Padahal orang yang dikasihi Allah itu adalah orang yang mukmin, orang yang sembah Allah, sujud, mengingat Allah,
allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang mukmin itu mengingat Allahnya dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berdiri dia ingat Tuhannya, duduk ingat Tuhannya, berbaring pun dia mengingat Tuhannya. Tapi tidak dikasihkan Allah kelebihan dunia padanya, malahan kadang sedang-sedang kasih Tuhan. Nah, jangan bilang Tuhan benci ya. Paham ya? Merasa benci Tuhan sama aku. Dari tahun 2019 aku sembahyang sampai tahun 2000. Berapa tahun baru sembahyang? 3 tahun lah, pantas lah payah rezeki. Pikir saya dah mulai balik sembahyang lebih dari 2019. Itu pun maghrib aja sembahyang. Allah tuh kalau sayang kepada hambanya tidak tak diujinya. Kalau kita sayang kepada seseorang, kita tak mau menguji dia dan kita tak mau menyusahkan dia. Tapi kalau Allah sayang kepada hambanya, diujinya tuh hambanya. Dengan miskinkah, dengan kayakah, dengan pangkatkah, jabatan, semuanya diuji Allah semua. Dengan anak diuji oleh Allah. Tidak hebat tuh Pak, anak bunuh-bunuhan Nabi Adam alaihissalam. Tidak hebat itu. Kan aneh, diajak ayahnya naik perahu tak mau dia. Wahyu datang, wahai Nuh, buatlah perahu. Ini perintah Tuhan kau. Di mana aku membuatnya? Di atas gunung. Tidak salah itu Jibril. Tidak, di atas gunung. Mungkin di atas gunung Bahtera. Pergilah Nabi Allah Nuh alaihissalam di atas gunung sana bikinnya perahu. Itu perahu Nabi Nuh itu 140 kaki. Dia punya 3 dek itu. 1 dek binatang daratan, di tengah manusia, di atas burung. 3 dek itu. Itu kanan bukan anaknya, cucu itu. Anaknya Yakis, Hafiz, Ham. Itu yang berserak di 3 benua. Benua Eropa, benua Asia, benua Afrika. Yang jadi nabi itu benua Eropa, benua Asia tak ada yang jadi nabi. Mana ada yang jadi nabi benua Asia? Cuman Musadak aja ya. Ngaku-ngaku. Semua dari benua Eropa. Dari benua Afrika pun nggak ada. Nabi tidak ada dari golongan kulit hitam, nggak ada. Benua Eropa, itulah Israel, Bani Israel. Nabi itu banyak keturunan Bani Israel. Yang satu cuma 2, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Ismail. Kata Nabi Nuh, naiklah wahai anakku Kan'an. Sebelumnya sudah ditertawai istrinya sama Kan'an itu. Kurasa bocor juga ayahnya gitu. Buat sampan pula di atas. Buat sampan pula di atas. Kata Nabi Nuh, jangan komentar nak, ikut aja cakap ayah. Mula-mula tak mau, udah naik air itu, naik terus nggak mau mula-mula, kan aneh. Istrinya memang tenggelam. Itu peristiwa tanggal 10 Muharram itu. Maka dibikin bubur Asyura. Kenapa dibikin bubur Asyura? Karena tak banyak makanan di atas kapal, sedikit, maka dicampur air banyak-banyak supaya cukup dia buburnya. Di zaman itulah pula. Zaman ini janganlah bikin lagi. Bikin yang canggih sikit, pulut durian. Ini terpaku terus bubur merah putih tadi. Mana anak muda doyan makannya? Nasi dilembekkan letak gula merah, anak-anak mana mau makan? Muntahlah. Kalau kita tua ni mau juga, dulu suka awak. Nah, sekarang canggih sikit, soto bikin,
ada rezekinya. Ini ngikut dulu nih, itu syariat Nabi Nuh, bukan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi Muhammad hanya sunnah bersedekah juga di 10 Muharram memegang kepala anak yatim. Was sunnah ra'sul yatim, disunnahkan memegang mengusap kepala anak yatim. Sekarang nggak bisa diusap aja kalau nggak ada lipul. Bapak gini kan anak yatim, kan? Ke bawah, tarik lagi ke atas, menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Fadilahnya di 10 Muharram mengusap anak yatim. Anak yatim ya, jangan mak yatim usap. Ini perlu diingatkan nih. Kita ini kadang melampaui juga kalau tak diingatkan. Alasannya nak ngasih anak yatim tiap pagi singgah anak yatim lagi, mak yatim lah ikut nanti. Betul kata Tengku Zulkarnain itu, betul dia bilang. Kalau bapak-bapak ngasih janda-janda tuh titip aja, jangan bapak langsung. Ya, bagus gitu titip aja, jangan langsung, nanti tertarik dia sama bapak. Paham? Bisa diimankan dah. Tengok-tengok juga lah ya. Kok kelas ringan bisa lah, kok kelas berat payah. Naik kan anu naik ke atas. Udah mau tenggelam gunung, naik ke atas. Udah naik ke atas dia di bahtera, begitulah hebohnya sudah. Bencana tuh kasih Allah. Sempatnya lagi bersetubuh di atas kapal itu. Kan'an tuh. Disumpah Nabi Nuh alaihissalam, kusumpah kau, hitam kau selamanya. Ajal Afrika itu, bangsa Afrika. Kulit hitam semuanya. Dari Kan'an darilah keturunan. Orang lagi heboh-heboh, situ pula dia kesempatan. Maka dia menjadi bangsa kulit hitam. Hitam. Kalau kita ni sawo busuk kan, sawo matang atau sawo busuk, antara matang sama mentah. Itulah terjadi. Makanya itulah orang kulit hitam. Ya. Cuma walaupun begitu kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqna su'uba wa qabaila lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujarat ayat 13. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu berasal dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kata Allah orang yang bertakwa, bukan kulit putih. Itu adil Allah kan? Kalau sempat kata Allah yang kulit putih yang mulia, tentu yang kulit hitam adil Allah itu di dalam berbuat, tak dapat dicari lagi celah salah Tuhan. Itu mereka dalam perahu tuh pada 10 Muharram dibuat bubur. Apa nama bubur? Bubur Asyura. Buatlah nasi Asyura. Bikin air pakai rendang, apa salahnya? Kadang ada orang terpaku pula, enggak, di zaman itu mesti bubur katanya. Ya itu kan zaman enggak ada, zaman ada bolehlah yang bagus, buat ayam penyet kah dia. Kalau enggak duit 100 kasih kan. Haram Ustaz, ya tambah bagus lah. Coba orang terpaku kadang-kadang segitu buburnya. Itu 10 Muharram banyak terjadi peristiwa ya. Bertemunya Nabi Adam Siti Hawa di 10 Muharram ya. Banyak peristiwa itu di 10 Muharram. Diterima taubat juga di 10 Muharram. Peristiwa laut dibelah menjadi 2 10 Muharram juga. Nabi Allah Musa alaihi salam.
Udah lewat 10 Muharram. Ini Safar nih lah. Safar. Udah berapa Safar dah? 16. Ya, Safar dah. Ini siapa yang lahir di bulan ini nama anaknya Safarudin. Ada Safar. Ya kan, kalau perempuan Syafariah. Kalau laki-laki Safarudin. Nah, kemudian maka ketahui oleh, jadi takjub orang yang gemar akan dia, yang buta daripada kecelaan dunia itu, buta, tak tahu dia kecelaan dunia itu dan kebinasaan dunia itu, yang tertipu ia dengan zahirnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Katakan, wahai Muhammad, Allah akan menyempurnakan pahala amal ibadah kelak nanti di hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, maka beruntunglah orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali penuh tipu daya belaka. Jadi dunia itu penuh dengan tipu daya belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata' itu panjang, waktu panjang. Bukan mataha. Kalau mataha mencabut artinya. Mata kapan. Kalau mata kapan. Ini mata'a, waktu yang diulurkan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kami jadikan kehidupan dunia itu kecuali tipu dayanya yang panjang. Dari dulu manusia sudah tertipu dengan dunia ini. Sampai sekarang manusia tetap tertipu dengan dunia ini. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, atau kita sudah tertipu dengan dunianya, mengikuti nafsu Siti Hawa. Ambillah Bang Adam buah itu, jangan, wah itu dilarang. Gak sayang abang sama awak lagi gitu. Nah gitulah istri kita Pak, udah minta. Rengek-rengek. Itu kadang-kadang perlu juga awak seram-seram sikit sekali ya. Jadi takut dia merengek. Tapi seram kali pula awak, diracun pula nanti. Sedanglah kapan seram-seram, kapan senyum-senyum ya Pak. Kalau anak minta masih marah awak, tapi pada istri dibelinya koyok 2, tempelnya sini juga. Makan pun tak mau diselera, 2 sendok lepaskannya sendok. Berpikirlah awak, apalah mau dia. Paham Pak? Karena kalau dia sakit awak juga susah. Siapa ngapa pakaian, siapa semuanya ngurusnya. Kita ini kan macam koboi aja ya. Siap besok tinggal pakai dah. Kok udah kotor tinggal campak aja dah, masuk dalam tong dah aman. Mana tahu-tahu kita tuh di dalamnya ada duit benggol dalamnya. Mana tahu kita ada najis dan apa sebagainya. Bilang ngeceknya. Itu gara-gara dunia juga. Harut wal marut juga. Korun karena dunia. Salabah. Salabah. Hari Jumat mau nengok salabah. Saya dari hari ke hari mau buka materi salabah, enggak kabul-kabul. Lama kali sudah angan-angan saya itu mau buka materi khutbah itu salabah supaya waktu saya imam tak pulang katanya. Rencana saya itu supaya takut dia kata Ustaz itu salabah ni, takut dia pulang kan. Jadilah
Ini tidak, satu sab tinggal lagi, habis pergi semua. Padahal tasbih awak tadi dah pendek udah, banyak kali nggak pakai tuli julaila pinari wa tuli junahar, nggak pakai. Sikit aja, itu pun dah. Assalamualaikum, salam, pulang. Padahal bukan pulang tuh dia kemana? Makan pisang barangan dia, samping tadi. Usahlah kasih lagi pisang barang, sedekahan ini udah. Buat payah aja kan, mengganggu. Iya, mengganggu orang ibadah. Kalau bapak sampai hati, kantongan aja dia, udah. Sembahyang awak, tak ganggu dia. Di tarbiyah tak ada stylenya kan? Pasar 2, silaturahmi masih ada stylenya. Lengkap tuh nasi mitiau itu. Asalkan at-tahiyatul saya bilang, udah tuh melompat anak-anak dari loteng. Serbu gitu. Tak usah sembahyang. Wah. Habis selesai. Cuman punya ustaz ada simpan orang tu pula, itulah untungnya tadi. Siap ya Ustaz, siap. Berarti kalau ada pun ada setan ganggu saya, dah aman saya. Habis makanan setan, aku dah siapkan orang tu ya. Jadi bisa mengganggu juga tu ya, concern kita ke sana jadi. Enggak karuan dia. Kita ni tahulah ibadah kita ni antara terima sama tidak, tambah lagi tak khusyuk, bertambahlah tak terimanya ibadah. Luat tu jijik. Satu hari Nabi lewat di tempat pembuangan sampah beserta dengan sahabat. Di dalam sampah itu ada kambing yang sudah busuk berulat, bau bukan main. Kalau lewat bertutup hidung sahabatnya. Waktu lewat gitu tutup sahabat hidung. Nabi pun berkata, wahai sahabatku, kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang keadaan kambing yang sudah bau berulat ini di sisi Tuhan yang memilikinya? Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana sikap Tuhan terhadap kambing yang bau dan busuk ini? Kata sahabat, jijiklah ya Rasul, muntahlah dia melihatnya, jijik. Kata Nabi, demi Allah, bahwa dunia ini lebih bau dan busuk dari kambing yang busuk ini. Itu ambil yang penting, yang perlu. Gunakan dia untuk menjembatani kehidupan akhirat kita. Mau hajikah, mau umrohkah kita, mau zakat, mau tawaf dan sebagainya, mau infak, wakaf, silaturahmi, gunakan harta itu di jalan Allah supaya dia tidak termasuk kepada orang-orang yang menimbun-nimbun hartanya. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang mengumpat dan yang mencela allazi jama'a malau ma'adalah. Mereka yang menimbun-nimbun harta dan menghitung-hitungnya. Celaka, kata Allah. Ya, itu termasuk juga. Kalau memang dia bisa berangkat pergi naik kendaraan yang tidak membahayakan dia, tetapi tidak digunakannya, itu termasuk bakhil juga. Tapi ingat ya, kadarnya kadar bahaya. Kalau sekedar memang dah lazim dia kena hujan tak masalah, tak juga masalah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sudah batuk-batuk, udah mau meninggal lagi, pakai juga tuh, meninggal terus dia kena hujan. Nah, itu termasuk perbuatan taksir namanya. Perbuatan taksir itu perbuatan pendek pikiran namanya.
Itu makanya mensyukuri nikmat harta, harta itu dipakai dia, ya, bukan dipajang. Paham? Tadi kan Nabi berasal dari Eropa, Pak. Dia nggak dari Asia, nggak dari Afrika, Pak. Mengapa agama terbesar di dunia Kristen kok dari Eropa, Pak? Itu yang mau tanya, apa dia dulu murtad? Oh iya, itulah tadi. Maka terbesar dia negara Kristen itu di Eropa. Itu disitulah maka dibanyakkan Nabi Allah itu, supaya mengislamkan mereka. Kalau di Arab sedikit imbangnya, kalau di Eropa banyak. Fir'aun, Korun, Namrud. Kalau di Saudi Arabia Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Tak payah pakai tongkat lagi Nabi menghantam orang. Kalau Nabi Musa itu memang keras Fir'aun. Mulanya Harun mendakwah Nabi Musa, Nabi mendakwah Fir'aun tak mempan karena Harun lembut. Orangnya lembut kali Nabi Harun itu. Tak mempan lah, Nabi Musa lah imbangnya. Itu bang. Iya, memang betul. Makanya orang itu mana senang dia dengan Nabi dari bangsa Arab, tak mau dia. Makanya Nasrani itu bukan agama baru, itulah agama yang dulu. Islam ininya baru dibawa Rasulullah SAW. Itu makanya Kristen terbesar ya di Eropa, terkenal. Makanya Dajjal pun dari sana juga datang, dari Khurasan sana. Tapi Dajjal yang kecil ni pun dah tak tanggung juga. Apalagi Dajjal besar ini. Itu makanya orang Eropa tu ganteng-ganteng ya Pak. Nabi Yusuf alaihissalam, saking kan tampan Nabi Yusuf itu, perempuan-perempuan yang sedang motong apel, motong buah pir dengan pisau, tak terasa dia sudah memotong tangannya hingga sampai siku terpotong udah. Saking kan ganteng Nabi Yusuf itu orang Eropa. Bandingan orang Malayland. Yang syukur juga lah Pak, beriman ibadah jajanya. Kalau soal muka tak usah dilagakan sama dia, tapi kalau soal ibadah, okey. Itu maka kita harus tahu diri lah, tahu diuntung, udah tak ganteng jangan tak ibadah lagi. Berarti nggak ada penilaian terus. Coba ya, paham kan? Nah, jangan kita cemas, takut. Pacu diri kita ibadah. Siapa yang taat, siapa yang bagus amalnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku hanya menguji siapa yang paling baik amal kalian. Bukan muka kalian ditengok Allah, tidak. Bukan mukamu aku tengok kata Tuhan. Bukan pangkat harta, tidak. Yang ku tengok adalah hati dan amal kalian kata Tuhan. Aku perbaikilah ya ibadah kita. Sambil tidur-tidur pun bisa ibadah. Belum pejam mata tu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sampai 7 kali aja tu. 7 kali dah langsung innalillahi wa inna raji'un. Meninggalkan dunia dia terus. Aturan habiskan 21. Itu makanya kalau mau tidur bismillah tu jangan sambil terlentang. Dudukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali apa? Boleh. Ini enggak. Bismillah. Udahlah. Meninggallah terus ini. 3 kali. Tapi 1 atau 13? Enggak, yang kita baca langsung tidur 13. Mana sampai 21? Itu besar fadilahnya itu Pak, sampai 21. Kalau ada jin orang yang jahat tak mempan diganggu kita waktu tidur itu. Wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung ke Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhlukmu ya Allah.
Dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki, yang menghembus ubun-ubunmu pada malam. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan orang yang mendengki kita, apabila dia dengki kita. Makanya orang Eropa itu jago sihir, bukan kita. Macam merah, merah. Pukul merah. Nah, pesulap merah. Itu belum apa-apa. Kalau Eropa jago. Itu yang dicontohkan Mama Loren dari Eropa. Eropa jago masalah tentang sihir, luar biasa sihir orang. Kalau sulap nomor satu, jangan sulap di TV itu. Menokohi orang aja namanya, su'uzah namanya. Dalam Islam haram ditengok sulap itu tak boleh. Karena itu menokoh bohong, bukan hiburan itu nokoh bohong. Tak boleh ditonton. Tapi kok di TV masih boleh, kok langsung jangan. Ada yang ular kobra tuh. Hah? Ya, itu yang ular piton tuh ada. Ini bagus Pak. Sekali siram sembuh penyakit Bapak. Kalau Bapak tak percaya, beli sekali 3 terus, 3 botol. Beli 3 botol, tak mempan. Digigit semut saya kan. Saya curahkan berbuih aja dia, sampai sabun lebih. Makin sakit, makin bedanya. Nokoh. Rupanya ular tadi tak ada bisanya, digigitnya dia. Mana bang? Masalah. Coba ular yang di hutan-hutan, kasih sama dia. Kebinasaan dan tipu daya dengan zahirnya dan perhiasannya berkilau. Dunia itu berkilau indah. Itu baik, makanya kita hindarilah bagi kita kalau bertamu melihat perabotan orang. Jaga mata, jaga mulut, jaga tangan. Kadang-kadang kita kalau sudah bertamu di rumah orang yang kaya, mata jelalatan. Uma. Udah pulang suami ya lah menderita. Bang, tadi ada gue tengok waktu wirid tadi bang, di rumah si Polan tuh bang, cantik kali Gucci bang, segini bang. Manis pula tuh bang. Nah, kalau ada duit abang nanti belilah. Aku tak ada lemburku, cuma 37 gaji aku. Inilah abangnya, tak ada berkembang hidup. Entah apa-apa ada di sana ambil apa. Tak ada senso, tak hapus itu dinamo, bawa pulang. Betul kata suami, betul juga kalau kau bilang bahwa itu enggak berkembang gitu. Dua-dua masuk neraka. Itu bahaya mata tu. Sudah, habis itu tidak cuma itu aja, tersimpan dalam hati, berbekas, teringat itu. Apalagi bapak datang rumah Pak Camat sama wali kota. Kalau bapak datang rumah ulama, tak banyak perabotannya. Paling banyak kitab yang bapak tengok. Perabotnya tak banyak. Tapi kalau datang rumah pejabat menteri, banyak lagi. Dari guci semut sampai guci gajah. Yang sekecil-kecil sampai sebesar-besar itu ada di dalam. Mudah-mudahan tak gitu lah ya. Yang tidak yang begitu. Model sekarang yang ditengok juga ada piring sama tempat hidangan. Cantik kali tadi bang hidangannya. Nengok tu. Korban mata namanya. Tipu dayanya ya. Perhiasan. Maka aku pukul bagimu. Misal. Dia coba memberi kepada kita contoh. Bagi yang demikian itu, dunia tadi, yang indah tadi. Maka ketahui olehmu, wahai murid, bahwasanya
seumpama diumpamakan ya, seumpama diumpamakan manusia yakni seorang berbuat tepung dengan segala syaratnya. Macam kita pikir mulai. Maksudnya seseorang buat kue dengan segala bahan, di kitabnya enggak, dengan segala syaratnya. Berarti ada rukun. Nah gitu pula kata dia lah. Seseorang membuat kue dari tepung, lengkaplah dengan segala macam bentuk bahan-bahannya, dan masuk ke dalamnya sukarun, gula, dan minyak, dan lain daripada keduanya, segala macam. Kemudian ditaruh dalam tepung itu racun tikus yang membunuh. Dan melihat yang demikian itu seseorang laki-laki. Ada laki-laki melihat bahwa kue yang dibuatnya itu ada di dalamnya racun tikus. Dan orang lain tak ada melihat, cuma dia melihat. Kemudian dihantarkanlah kue tadi, tepung tadi, kepada dua orang yang nampak sama yang tidak nampak. Padahal kue tadi sudah dihiasi dia dengan kelapa, dikasih warna hijau, diletak stroberi, diletakkan di atas piring keramik, diletakkan saus mason apa? Mayones. Mayones. Pak Ehel nyebut ni. Nampak tak buat kue jarang. Ditaruh mayones, cantik lah macam bolutar tu. Cantik. Awak nengok bolutar pun mantapnya kata. Mau motong. Dihidangkan kepada dua orang, yang satu tahu asal kejadian kue, yang satu enggak tahu. Apa sikap yang tak tahu tadi? Ini pun mantap kali. Yang tahu, bang, yuk kita makan bang. Selera aku. Bodoh kali abang ni, gitu mantap ni. Apa sebab dia enggak mau? Ada racun. Karena dia tahu di dalamnya ada racun. Yang ini enggak tahu. Apa anggapan orang yang tidak tahu terhadap orang yang tahu? Dia bilang bodoh abang ni, tak mau mengambilnya. Itu makanya orang awam mengatakan aulia ulama itu bodoh. Kenapa? Tidak meraih dunia. Padahal ulama itu, kiai itu, syekh itu, mereka tahu hakikat dunia itu. Itulah apanya contoh Imam Ghazali tadi, bandingannya. Dia pun sur makannya, dimakannya. Bang, enggak lah makanlah, kenyang ya. Dihembatnya dalam hati, bodoh kali lah bang, perlu sekolah SD kayak ini. Habis dimakan dia pun berbuih mulutnya. Siapa yang beruntung? Nah ini jadi. Itu makanya Nabi itu tahu dia kejadian alam nih, tahu Rasul itu hakikat dunia nih, makanya Rasul memilih hidup seperti itu. Andai kata Rasul itu kaya raya, takkan ingkar Rasul kepada Allah. Ya, nah, cuma garis bawahi ya, kaji ini ya, bahwa dunia yang tidak digemari itu adalah dunia yang tidak berguna untuk akhirat. Ya, kalau yang digunakan untuk akhirat, silahkan raih dia supaya kita mendapat kemenangan juga di akhirat. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Nah sudah itu sudah. Habis ini kaji kita ya, karena Allah adalah ia zuhud yang demikian dari tepung itu, maksudnya kue itu ya. Tiada terlintas hatinya hendak mencicipi daripadanya dengan satu kelakuan sekali-kali ya. Sudah akan datang dan adalah padanya yang demikian itu seperti menempati api ya. Zuhud mereka itu seperti menempati api panas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini bang, sampai apa?